Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Asri Yunina Malau, NIM 180301043 dari Minat Ilmu Tanah, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan dari praktikum ini supaya kita mengetahui definisi pencemaran tanah, faktor penyebab pencemaran tanah, dampak pencemaran tanah, dan upaya penanganan pencemaran tanah tersebut. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana masuknya bahan-bahan pencemar seperti zat-zat kimia ke dalam tanah yang dapat mempengaruhi sifat-sifat alami tanah dan merusak ekosistem. Adapun faktor-faktor penyebab pencemaran tanah ialah kegiatan pertanian seperti misalnya penggunaan pupuk dan pestisida untuk tanaman. Kegiatan industri seperti pembukaan lahan untuk pembangunan industri, zat-zat kimia yang masuk ke dalam tanah, sampah-sampah industri dan limbah sisa pembuangan industri yang masuk ke dalam tanah, aktivitas rumah tangga misalnya pembuangan sampah sembarangan dan limbah-limbah deterjen, minyak yang tumpah ke dalam tanah, kegiatan pertambangan seperti tambang minyak, bencana alam, gempa bumi mengakibatkan kerusakan bentang lahan dan degradasi lahan akibat adanya perubahan struktur tanah dan batuan. Banjir mengakibatkan tanah terkontaminasi oleh bahan-bahan polutan dan menumpuknya sampah-sampah pada tanah. Tanah longsor diakibatkan oleh adanya erosi yang diakibatkan oleh hujan lebat, getaran gempa bumi, gunung meletus, maupun lalu lintas kendaraan. Tsunami mengakibatkan tanah terkontaminasi dengan bahan-bahan polutan. Adanya bahan-bahan kimia beracun di dalam tanah mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme tanah, sehingga akan mengganggu aktivitas organisme tanah dan bahkan mengakibatkan populasi organisme tersebut berkurang. Adanya logam-logam berat yang tertimbun di dalam tanah akan menjerap unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga unsur-unsur hara tersebut tidak dapat tersedia oleh tanaman. Selain itu, pencemaran tanah juga menyebabkan hilangnya humus dan air tanah menjadi beracun, sehingga kesuburan tanah pun akan berkurang. Pencemaran tanah yang mengakibatkan berkurangnya tingkat kesuburan tanah akan mempengaruhi produksi tanaman, di mana tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur, lama-kelamaan akan menjadi layu, bahkan mati. Pencemaran tanah juga memicu terjadinya pencemaran air dan udara. Polutan yang masuk ke dalam tanah akan tertimbun dan mengenai air di dalam tanah, sehingga air tanah akan tercemar. Sampah yang menumpuk di atas permukaan tanah akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga mengakibatkan polusi udara. Pencemaran tanah mengakibatkan rusaknya suatu ekosistem. Adanya sampah dan polutan yang menumpuk akan menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan tidak sedap dipandang. Gejala pestisida dapat timbul setelah seseorang terpapar, sementara gejala lainnya dapat terlihat setelah beberapa jam atau mungkin beberapa tahun. Seringkali gejala keracunan pestisida tidak dikenali karena hampir mirip dengan masalah kesehatan lainnya. Misalnya masalah penglihatan, lemah dan sulit konsentrasi, sakit kepala, sakit atau kejang otot, batuk, sulit bernapas, ingusan dan sakit dada, masalah kulit, jari-jari mati rasa, diare, mual dan muntah. Beberapa gejala yang tidak terlihat langsung lainnya seperti misalnya kanker, kerusakan hati, kerusakan sistem syaraf, kerusakan sistem kekebalan, mandul, keguguran, maupun kelahiran bayi cacat dan meninggal. Bahkan keracunan pestisida yang parah dapat menyebabkan kematian. Fitoremediasi merupakan teknologi pembersihan, penghilangan atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam-logam berat, pestisida, maupun senyawa beracun di dalam tanah menggunakan tanaman hiperakumulator.
Tanaman hiperakumulator adalah tanaman yang mampu menyerap logam-logam berat atau senyawa-senyawa beracun di dalam tanah dan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut, yang selanjutnya terangkut bersama hasil panen. Contohnya seperti padi, bunga matahari, eceng gondok, dan lain sebagainya. Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Bioremediasi bertujuan untuk memecah dan mendegradasi zat-zat pencemar atau polutan menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun seperti karbon dioksida dan air. Mikroorganisme ini dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam meremediasi tanah. Berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah. Tidak langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lainnya. Adapun keuntungan penerapan bioremediasi ialah ramah lingkungan, biayanya relatif murah, tidak menghasilkan limbah yang baru, dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ, dan mudah diterapkan. Adapun kerugian penerapan bioremediasi yaitu memerlukan waktu yang cukup lama, terbatas hanya pada daerah perakaran saja, mikroorganisme perombak memerlukan kondisi lingkungan yang spesifik, tanaman yang dipanen pada daerah remediasi beracun, membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Menerapkan 3R, yaitu reduce, menghindari pembelian dan pemakaian barang-barang yang tidak diperlukan, reuse, yaitu pemakaian kembali wadah atau kemasan yang dapat digunakan berulang-ulang, dan recycle, yaitu mengolah kembali sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat. Kegiatan pembukaan lahan dan pengolahan tanah secara terus-menerus akan mengakibatkan lapisan tanah menjadi tipis dan mudah erosi. Mengganti penggunaan pupuk kimia dengan penggunaan pupuk organik serta pestisida nabati yang ramah lingkungan. Semua pestisida bersifat berat. Pestisida harus dapat kita kelola dengan tepat untuk menghindari bahayanya. Yang pertama adalah konsep dasar 5T. Konsep dasar 5T terdiri atas tepat sasaran, kenali sumber utama OPT, entah itu dari hama, penyakit, maupun gulma. Yang kedua, tepat pestisida. Pastikan gunakan pestisida sesuai dengan sasaran OPT dan tanaman sasarannya. Selanjutnya, tepat waktu. Penyemprotan pestisida dilakukan saat cuaca baik, tidak terlalu panas, tidak terlalu berangin, dan tidak hujan. Dianjurkan untuk menyemprot pestisida pada pagi hari atau sore hari. Yang keempat, tepat dosis. Ikuti petunjuk dosis pemakaian pada label kemasan pestisida. Yang terakhir adalah tepat cara. Banyak cara dalam pengaplikasian pestisida, misalnya dengan cara disemprot, fogging, fumigasi, injeksi, set treatment, maupun broadcasting. Kurakron 500 EC merupakan insektisida multifungsi yang dapat digunakan untuk mengendalikan hampir seluruh jenis hama pada tanaman, seperti misalnya kutu daun, ulat geraya, ulat tanah, lalat buah, jangkrik, penggerek daun, penggerek batang, serta penggerek buah.
Kura-kura 500 EC mampu menjangkau hama yang ada di balik daun. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.